Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menjelaskan tentang proses yang ada di OS Simulator dengan saya Kinantira Maningtyas, NPM 2530, dan rekan saya Faradila dengan NPM 2550. Dan saya sendiri Triutami dengan NPM 2545. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses di CPU. Yang pertama, kita akan menggunakan algoritma first come first serve. Pertama, kita tambahkan dulu name-nya A, priority 1, burst-nya kita pakai 5. Kemudian kita tambahkan lagi name-nya B, priority-nya 2, burst-nya kita pakai 2. Kita tambahkan lagi yang ketiga namanya C, priority-nya 3, burst-nya 6. Kita running. Di sini yang di running duluan, yang pertama di input, kemudian sampai yang terakhir. Hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai algoritma shortest job first, maka saat di running, yang pertama di running itu yang ukurannya lebih kecil sampai yang terbesar. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan algoritma priority. Yang pertama di running itu yang priority-nya paling besar sampai ke yang terkecil. Hasilnya seperti ini. Priority-nya paling besar ke yang kecil. Kemudian kita menggunakan algoritma run robin. Algoritma ini akan running berulang kali sampai inputan di running selesai dan hasilnya seperti ini. Selesai. Kemudian kita akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan OS Simulator yang memori. Kita buka. Nah, untuk memori general settingnya kita pakai 64, out size kita pakai 4. Di sini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan, ada 1, 2, dan 4. Dan ini itu berfungsi untuk mengetahui 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita pakai out size 2, nah dia dari 0 ke 2. Begitupun kalau kita pakai 1. Di sini kita pakai 4. Terus untuk memori manajemennya kita pakai fixed size dan allocation policy-nya kita pakai first fit. Mari kita coba. Untuk selanjutnya kita pencet kanan, muncul partitioning, kita klik. Nah, untuk start address-nya kita mulai dari 4.
Terus size unitnya kita pakai terus karena di sini berhentinya di 14, jadi setelah partitioning lagi di sini kita start address mulai dari 14. Lanjut size unitnya kita pakai 5 dan lanjut ke 19 size unitnya 15 dan lagi selanjutnya karena berhenti di 34 jadi 34 size nya 13 terus lagi 47 size nya 8 lanjut 55 size nya 9. Habiskan sampai ke 6. Oke, terus kita pakai ini. Lanjut kita size-nya untuk yang A 5. Untuk durasinya kita pakai yang 1 aja. Colornya kita bebas. Saya pengen karena ini aja. Lanjut kita bikin 3. Yang ke ini size-nya 10. Untuk durasinya sama, colornya bebas. Terus selanjutnya 3. Kita play cara kerjanya yang first fit. First fit itu mengisi atau mengalokasikan ke lubang pertama yang cukup besar. Algoritma ini merupakan algoritma terbaik dari segi waktu. Lanjut kita pakai best fit. Oke. Best fit ini mencari terlebih dahulu mana lubang memori terkecil dan itu kosong memorinya. Jadi dia mencari dulu gitu. Next, selanjutnya kita pakai force fit. Di word fit ini kita mengalokasikan proses ke blok memori kosong yang terbesar. Jadi mana terbesar dulu, itu yang diisi terlebih dahulu gitu. Lanjut kita ke memory management yang variable size. Oke, kita pakai speed A, kita samain aja dia 5, durasinya juga samain aja. Lanjut ke B, ini 10. Lanjut ke C, ke 3. Sistemnya itu sebenarnya sama aja. Ini 2, terus lanjut kita pakai best fit.
ada MP42 betul sampai tuh 22 22 ya kan ada 3 terus ABC. Lanjut kita pakai yang WordFit. Hasilnya 22, 42, 43 ABC. Lanjut kita pakai memory management yang pagination. Nah, pagination ini ada page size unitnya. Jadi 0 sama 1 itu 1, kalau 2 0 sampai 2, terus yang 4 0 sampai 4. Kita pakai 4 aja. Dia nggak ada allocation police-nya, jadi kita bisa langsung kita coba kita 5. Kita doang. Terus ya B pakai 4. Cuma 1 doang. Ini cara dia 60 sampai ke 15 addressnya. Lanjut di segmentation. Segmentation juga nggak ada pilihan allocation police-nya, jadi kita bisa, dan di sini itu harus 3. Jadi misalkan ini juga apa sih? Misalkan ini A, apakah bisa? Nah, terus kita di sini B, di sini kita pakai semua ini 3, harus 3 ya. Terus kita C, ketiganya apa nih? Jadi tadi yang putih semua ini bakal masuk ke sini 3-3-nya. Nah, kalau yang ini cuma 1, yang ini cuma 2, ini ada 3. Jadi masuk ke sini yang tadi yang B. Untuk hasilnya seperti ini. Ini 9, berarti ini ada 55, PD-nya ada ini, data stack, kode data stack. Jadi stuck di situ aja. Kalau misalkan kita rubah, misalkan ini kosong semua. Misalkan ini kita cek di semua yang tadi kita update, gimana ya? Yang kosong. Nah, dia bakal masuk semua. Kalau misalkan ini ada item-itemnya, dia kode data stack, kode data stack, kode data stack. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang memori. Semoga kalian paham. Terima kasih. Nah, di file system ini kita klik dulu. Oke, bagian setting. Bagian setting kita yang di hardware settingnya kita pilih block size-nya 1 aja ya. Itu ada pilihan 1, 2, 4. Kita pilih yang 1 aja. Terus di memory size-nya
kita pilih 4, itu ada pilihan 6 sama 8. Nah, kalau misalnya kita klik 8, nah dia memory size-nya yang berubah ya. Oke, kita pilih 4 lagi. Oke, kalau allocation methodnya kita pilih yang pertama, link allocation file allocation table. Terus kita close. Nah, kita add folder dulu. Nah, add folder. Folder nama foldernya kita misal folder 1. Folder 1 done. Oke, di folder 1 kita akan menambahkan file, add file. Nah, misalnya namain tugas 1. Oke, size-nya misalnya kita 10. Oke, buat warnanya misalnya kita ganti dengan warna hijau. Oke. Oke, done. Nah, kita bedain aja ya, karena yang pertama tadi hijau, kita update dulu. Dia sama, jadi kita bedain warna, jadi nggak rancu. Kita update dulu. Oke, ganti warna ungu aja. Nah, oke. Done. Nah, bisa dilihat di sini ya, kita tambah file lagi. Tugas 2. Oke, size-nya kita misalkan 20. Oke, warnanya kita ganti dengan kuning ya, jadi nggak sama. Oke, done. Oke, baik. Nah, kalau kita ganti ya, misalnya kita tugas 1 akan mengurangi size-nya. Size-nya misal kita kurangi menjadi 6. Done. Nah, di sini akan kosong ya. Akan terjadi kekosongan, berarti yang bagian tugas 2 nggak akan mengisi. Coba kita update yang tugas 2. Oke, kita tambahkan. Misalnya kita jadi 25. Done. Nah, sebelum dia menambahkan ke kanan ya, dia akan mengisi kekosongan terlebih dahulu. Tadi kan ada 04, berarti dia mengisi terlebih dahulu. Nah, itu buat yang allocation with file. Oke, kita akan coba yang kedua, yang index allocation triple indirect block. Kita coba klik. Oke. Nah, buat block size-nya kita tetap pakai yang 1 aja. Memory size-nya kita tetap 4. Close. Oke, misalnya kita folder 2. Oke, done. Nah, kita add file. Oke, tugas 1. Ya, misalnya kita ganti dengan 7. Misalnya 7.
colornya tetap itu aja atau kita ganti coba jadi merah. Oke, done. Oke, kita tambah file lagi, tugas 2. Size-nya 15. Color-nya biru. Kita pakai biru. Oke, done. Nah, bisa kita lihat ada tanda garis ya di sini ya. Nah, ada ketentuannya sebenarnya. Kita coba buka help. Nah, kita scroll ke bawah yang bagian file system. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya, kalau misalnya dia lebih dari 12 blok, maka dia akan tadi ada muncul garis tersebut ya, atau yang kita atau dinamakan dengan when node. Jadi kalau misalnya lebih dari 12 blok, maka dia akan muncul tanda seperti itu. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 20 blok ya, 20 blok, maka dia akan muncul 2 tanda. Oke, nanti kita coba. Nah, ini dinamakan first indirection. Oke, kita coba buat file 3. Kita add file lagi. Tugas 3. Size-nya misalnya kita 35 ya. Oke, warnanya tetap itu, done. Nah, oke, kita lihat tanda 2 seperti ini dan 1 ya. Kenapa dia muncul 1 dan 2? Nah, tadi kan ada ketentuannya, kalau misalnya filenya itu lebih dari 12, maka akan ada garis ini. Nah, ini juga lebih dari 20 blok ya, maka dia ada tanda 2 seperti ini. Jadi kalau misalnya 12 tambah 20 maka kan 32 ya. Berarti setiap 32 blok maka akan ada garis 2, tanda garis 2 seperti ini. Nah, misalnya kita coba update yang file pertama, yang tugas pertama. Kita tambahkan size-nya menjadi 17. Done. Oke, dia akan menambah seperti ini ya, 1. Nah, coba kita update yang file kedua yang biru. Oke, kita kurangin, coba jadi 10. Done. Oke, dia akan berkurang di sini sama ya, sama yang tadi kayak allocation with table. Lalu kalau misalnya kita akan menambahkan file lagi, kita misalnya akan menambahkan file keempat. File keempat. Tugas 4. Terus size-nya kita ubah. Kita update dulu. Tadi kan. Nah, size-nya kita ubah ke 10. Oke, color-nya kita bedain. Oke, abu-abu. Nah, dia akan mengisi kekosongan yang tadi ya, yang berkurang itu, lalu akan bertambah ini. Nah, dia nggak ada garisnya karena dia nggak lebih dari 12 blok. Kalau misalnya dia lebih dari 12 blok, maka dia akan muncul garis 1. Ada bedanya ya, dari tadi allocation with table sama allocation with triple.
Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan terkait file system. Semoga bisa membantu ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang disk management. Oke, untuk disk management di sini ada 7 ya. Ada 7 algoritma. Kita coba yang pertama, first in first out. Buat initial head posisinya kita pakai 0 aja ya. Oke, kita tambahkan sektornya misalnya 2, delay-nya 0, sindelnya 0, color-nya biar tetap itu aja. Oke, muncul di sini. Kita tambah lagi sektornya misalnya 7, down. Oke, kita tambah lagi 14. Oh, jangan. Kenapa di situ sih? 18. Oke, kita coba lagi 30. Warnanya kita ganti ya, jadi down. Ini jelek banget sih. 32 aja. Nah, di sini kita tambah lagi ya, 1, 2, 25. Ganti warna jadi biru. Oke, di sini kita coba ya first in first out. Nah, kalau kita lihat first in first out itu berarti dia yang pertama masuk maka dia yang pertama keluar. Jadi dari 2 dan seterusnya. Lalu lanjut ke last in first out. Kita ganti. Oke, kita bisa lihat. Nah, dia yang terakhir di input, dia yang terakhir di input, yang pertama keluar dari 25, 32, 18, 7, 2. Lalu kita ganti ke shortest seek time first. Kita lihat perbedaannya. Oke, buat shortest seek time first itu dia berurutan ya. Dia tetap jadi dari 2, 7, 18, 32, 25. Dia hampir sama kayak first in first out. Oke, kita coba yang scan. Oke, kalau scan maka dia akan mencari sektor terlebih dulu, menyekan semuanya ya dari awal ke akhir. Nanti dia akan balik lagi dari ke awal sampai dia menemukan sektor ke-32. Oke, kalau udah menemukan sektor ke-32 maka dia akan berhenti, balik lagi, muter lagi. Kita ganti ke circular scan. Nah, untuk circular scan dia 11, 12 sama scan ya. Seperti hasilnya ya, berarti dari 2, 7, 18, 32, 25. Lalu buat selanjutnya yaitu circular loop. Oke.
buat circular look itu dia hampir sama kayak circular scan ya. Dia dari awal ke akhir. Misalnya aku nambah sektor 6 lalu aku delay 2 down di sini. Kita scan. Nah, karena tadi aku nambahin delay 2, maka yang nomor 6 ini baru muncul ketika dia ketika si ini tuh berputar 2 kali, baru dia si sektor 6 muncul. Nah, tahu perbedaannya ya? Ya, seperti itu mungkin cukup dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang OS Simulator. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.